Halo, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, tujuan akhir finansial yang Anda mau itu persisnya kayak apa? Bukan cuma, ya pengen kaya gitu aja, tapi detailnya, visualnya gitu. Bener banget. Nah, hari ini kita mau bedah bareng satu bab kunci, bab 37 dari The Millionaire Fastlane, judulnya Give Your Road a Destination. Betul. Ini kayak ngasih kerangka kerja praktis gitu buat hal ini. Misi kita, ya ngubah mimpi jadi target beneran. Oke, kita mulai kupas ya. Iya, siap. Dan argumen utama di bab ini tuh sebenarnya simple tapi ngena banget. Gimana tuh? Jadi, mimpi finansial tanpa target yang jelas, yang spesifik sama hitungan biayanya, ya itu cuma angan-angan aja gitu. Makanya di bab ini ada 4 langkah buat ngasih tujuan yang jelas. Oke, 4 langkah ya. Langkah pertama, kedengarannya simple sih, tapi penting banget. Definisikan gaya hidup. Iya, Maksudnya, apa sih sebenarnya yang Anda pengen? Di buku ini dikasih contoh spesifik banget loh. kayak gimana contohnya? Misalnya, rumah 600 meter persegi, terus punya 3 mobil, sebutlah Mercedes, mobil hybrid, sama minivan. Bisa liburan 3 bulan setahun, terus anak-anak sekolah swasta. Detail gitu. Nah, iya itu dia. Yang menarik kan gimana langkah ini tuh kayak maksa kita nerjemahin keinginan yang mungkin tadinya ngawang-ngawang ya. Abstrak gitu ya. Iya. Jadi daftar yang konkret, beneran ditulis. Tanpa itu ya nggak mungkin bisa ngitung biayanya kan? Setuju banget. Dan ini nyambung langsung kan ke langkah kedua, hitung biayanya. Betul. Jadi setelah tahu mau apa aja, nah sekarang berapa biayanya? Per bulan, per tahun, buat gaya hidup idaman tadi. Buku ini nekenin banget, kita harus tahu angka pastinya buat nentuin target modal. Contohnya, kalau gaya hidup butuh $25.000 sebulan, Oke. terus kita pakai asumsi hasil investasi yang katakanlah konservatif ya, 5% setahun, berarti ya Anda perlu modal sekitar $6 juta. Gede juga ya. Iya, dan langkah ngitung biaya ini penting banget. Ini bukan cuma angka loh, tapi kayak jadi jangka realitas gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau nggak ada biaya yang terukur, gaya hidup impian tadi ya cuma fantasi aja kan? Angka inilah yang nanti nentuin seberapa besar mesin uang atau sistem pasif yang perlu Anda bangun. Oke. Biar bisa jalan terus gitu ya sistemnya. Betul, biar berkelanjutan. Nah, ini nyambung lagi ke langkah ketiga. Tetapkan target. Targetnya ya? Iya, menurut buku ini ada 2 target penting nih. Pertama, target pendapatan pasif bulanan dari sistem uang Anda, maksudnya investasi. Oke, pendapatan pasif? Kedua, target pendapatan aktif dari bisnis Fastlane Anda. Bisnis yang emang dirancang buat tumbuh cepat dan bisa diskalain. Ya, ini penting. Target bisnis ini harus cukup gede buat pertama, mendanai pembangunan si sistem uang tadi, dan kedua, ya buat nutupin gaya hidup Anda sekarang juga. Bener. Contohnya di buku juga jelas kok. Misal modal $10 juta, hasil investasinya 5%, itu dapat pasif $41.666 sebulan. Lumayan banget. Atau kalau asumsinya lebih optimis, 8%, ya dapatnya $66.666 sebulan. Tapi Tapi apa? penulisnya nekenin banget soal kontrol. Mendingan kita ngerencanain pakai asumsi konservatif kayak 5% tadi. Kenapa gitu? Bukannya lebih bagus kalau targetnya tinggi? Bukan soal pesimis, tapi ini soal bikin rencana yang tahan banting, realistis, sama kondisi pasar yang naik turun dan nggak bisa kita kontrol sepenuhnya kan? Masuk akal. Jadi biar nggak kaget kalau pasar lagi jelek ya. Persis. Ini inti dari kontrol finansial ala Fastlane. Jangan sampai rencana kita rapuh gara-gara terlalu optimis sama market. Di US kayak TD Ameritrade, Vanguard. Ya itu contoh di Sana ya. Iya. Intinya sih perlu platform pialang atau sekuritas, tempat kita bisa beli aset kayak saham, obligasi, reksadana, buat bangun sistem pasif itu. Oke. Dan yang paling penting, ini filosofi Fastlane banget. Danai akun ini secara rutin dari profit bisnis Anda, bukan nabung dari sisa gaji. Nah, ini bedanya. Jadi sumbernya dari bisnis, bukan dari gaji pekerjaan biasa ya. Betul. Dan disaranin juga, kalaupun mulainya dari kecil, ya nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Oh ya, sekecil apa misalnya? Ya entah $1.000 atau bahkan pakai istilah ember receh, mungkin awalnya cuma ngasilin $500 setahun. Ember receh. Tujuannya itu bukan biar langsung kaya dari investasi awal itu, tapi biar Anda ngelihat sendiri, ngerasain.
Oh, biar kebayang gitunya cara kerjanya. Iya, biar terbiasa sama mekanisme sistem pasif ini kerja. Ini ngebangun momentum psikologis sama kebiasaan. Penting banget itu. Bener juga. Jadi bukan soal gede modal awalnya, tapi soal nyalain mesinnya ya. Tepat. Terus, ada lagi nih, aturan main yang nggak kalah penting di bab ini. Literasi finansial. Nah, ini krusial juga. Anda tetap harus ngerti dasar-dasar cara kerja investasi, cara kerja uang. Meskipun nanti pakai penasihat finansial gitu. Iya, tetap. Justru pengetahuan dasar itu bikin Anda bisa nanya pertanyaan yang benar, bisa nilai saran yang dikasih. Oke, make sense. Buku ini juga ngingetin, konsep hidup di bawah kemampuan itu relevan di semua level pendapatan loh. Oh ya, Buat seorang fast learner, artinya gini, fokus buat ngembangin kemampuan finansial Anda, pendapatan dari bisnis dan sistem uang, jauh lebih cepat daripada naiknya gaya hidup Anda. jadi gapnya makin lebar gitu ya. Iya, selalu jaga ada selisih positif yang gede buat diinvestasiin lagi. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda yang dengerin? Keempat langkah ini, definisikan, hitung biaya, tetapkan target, wujudkan. Seperti yang dijelasin di bab 37 ini. Ya ini kayak peta jalan praktis lah buat ngubah angan-angan suatu hari nanti jadi rencana konkret yang bisa dijalanin. Betul, intinya memberi tujuan akhir yang jelas buat perjalanan finansial Anda. Secara sadar gitu ya. Iya, mungkin ada satu pemikiran akhir nih yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Buku ini kan nyaranin banget biar target modal akhir kita itu cukup kuat buat biayain gaya hidup impian, bahkan cuma ngandelin return investasi yang aman dan konservatif, katakanlah 5% setahun. Oke, untuk antisipasi pasar ya. Nah, pertanyaannya buat Anda, angka tujuan finansial yang ada di pikiran Anda sekarang udah dibangun dengan ngitung skenario dunia nyata yang konservatif kayak gitu belum? Atau jangan-jangan target Anda perlu disesuaikan lagi biar lebih kokoh, lebih tahan banting, dan lebih fokus ke hal-hal yang emang bisa Anda kontrol. Itu mungkin yang perlu direnungkan lagi.